menentukan ukuran pemusakan dan ukuran penyebaran dari data per kelompok menggunakan aplikasi. Misalkan diketahui data seperti pada tabel berikut, kita akan menentukan min, median, modus, variansi, standar deviasi, kuartil, desil, dan persentil dari data tersebut menggunakan aplikasi statistik. Ya, setelah aplikasinya terbuka seperti ini, kita pilih grup bit data. Kemudian kita pilih tabulated data. Nah, di sini kita isikan adalah lebar intervalnya. Kita isikan 5 sesuai dengan data pada tabel tadi, dan nilai minimumnya adalah 20, nilai maksimumnya kita isi 49. Kemudian kita tab generate interval, lalu kita isi frekuensi tiap-tiap kelasnya. Kelas pertama 4, kelas kedua 8, kelas ketiga 14, kelas berikutnya 12, lalu 10, dan kelas yang terakhir 2. Selanjutnya kita tab calculate, kita tab di sini. Nah, di sini sudah kita lihat ya, ini yang bagian pertama adalah tabel distribusi frekuensinya seperti ini, dan yang di bagian kedua adalah menentukan titik-titik tengahnya ya. Ini untuk kelas yang pertama, titik tengahnya adalah 22,5, kelas yang kedua 27,5, dan seterusnya. Kemudian di tabel berikutnya menampilkan frekuensi relatif, di bawahnya frekuensi relatif dalam bentuk persen. Kemudian adalah di tabel berikutnya adalah frekuensi kumulatif. Nah, biasanya ini kita gunakan ketika akan menghitung kuartil, desil, dan persentil. Kemudian di bawahnya lagi tabel frekuensi kumulatif dalam bentuk persen. Nah, lalu di tabel berikutnya ini adalah mengenai distribusi frekuensinya ya. Ini nanti gunanya untuk menentukan min. Nah, di tabel berikutnya kita melihat perhitungan mencari rata-rata hitungnya. Jadi di atas sudah ditentukan ada titik-titik tengahnya. Kemudian di sini ada perhitungan mengalihkan titik tengah dengan frekuensi 22,5 kali 4, 90, dan seterusnya. Kemudian ini dijumlahkan. Kalau kita bagi dengan total frekuensi, maka kita mendapatkan rata-ratanya. Bagian berikutnya adalah perhitungan variansi. Ya, rumusnya adalah sigma xi dikurangi x bar kuadrat dibagi n. Maka perhitungannya adalah seperti ini ya, cukup panjang. Rata-ratanya sudah dihitung tadi. Maka ini untuk kelas yang pertama, jadi 4 kali xi nya adalah titik tengahnya 22,5 dikurangi rata-ratanya yaitu tadi 34,7 dikuadratkan dikalikan 4 menghasilkan 595,36 dan seterusnya. Dan kalau kita jumlahkan dan dibagi dengan total frekuensi, maka kita mendapatkan variansi. Selanjutnya untuk menghitung standar deviasi,
Distribusi adalah akar dari variansi, maka kita memperoleh standar deviasinya adalah ini 6,4931 untuk standar deviasi populasi. Kalau standar deviasi sampel kita memperoleh 6,559. Perbedaannya ini ada di rumus saja, ini di 50 kurang 1, di sini 50. Berikutnya adalah modus ya. Modus ini terletak tentunya di kelas yang frekuensinya paling besar, yaitu 14. Maka kita mencari selisih antara frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya ya, adalah sama dengan 6, dan kelas berikutnya ini adalah 2, lalu ini panjang kelasnya adalah sama dengan 5, maka kita peroleh modusnya adalah 33,75 ya, hitungannya cukup komplit. Dan mencari median, karena ada 50 data, maka mediannya data ke-25. Data ke-25 terletak di kelas yang ketiga. Frekuensi kumulatif sebelumnya adalah tentunya 12, maka kita boleh mediannya 30 ditambah 5 kali 25, ini adalah setengah N. 12 adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas yang memuat median, 14 adalah frekuensi kelas median. Kita hasilkan 34,6429. Selanjutnya ini ada tampilan untuk diagram batangnya. Kalau nanti ini di space ini kita rapatkan, maka menjadi histogram. Dan di bawahnya adalah diagram lingkarannya, ini model donat. Lalu kuartil. Nah, di sini kita tinggal pilih kuartil mana yang mau kita hitung. Misalkan mau menghitung Q1, nah maka kita boleh hitungannya seperti ini. Q1 adalah data ke 1 kali 50/4, data ke 12,5. Dia ada di kelas yang ketiga, maka perhitungannya adalah 12,5 dikurangi frekuensi kumulatif sebelumnya adalah 12, frekuensi kelasnya 14, panjang kelasnya 5. Kita masukkan ke rumus, kita peroleh hasil seperti ini. Selanjutnya kalau ingin menghitung kuartil yang lain bisa tab di sini. Kemudian untuk desil tinggal kita pilih desil mana yang kita hitung, misalkan D6. Kita peroleh D6 adalah data ke 6 kali 50 bagi 10, data ke 30. Data ke 30 terletak di kelas yang keempat. Nah, frekuensi kumulatif sebelum kelas yang memuat D6 adalah 26 ya, dibaca di atasnya di situ. Frekuensi kelasnya adalah 12 di sini. Kita hasilkan menjadi D6 adalah 35, itu adalah tepi bawahnya. Maka kita memperoleh D6 nya adalah 35 ditambah 5 kali 30 min 26 bagi 12 menghasilkan 36,6667. Untuk desil yang lain yang diinginkan tinggal dipencet di sini. Selanjutnya adalah perhitungan persentil. Nah, ini tinggal dipilih persentil mana yang mau dihitung, misalkan P70. P70 adalah data ke 70 kali 50/100, data ke 35. Dia berada di kelas yang keempat.
Frekuensi kumulatif sebelum kelas keempat adalah 26, frekuensi kelasnya 12, tepi bawahnya 35, maka perhitungannya menjadi seperti ini. Kita peroleh P70 38,75. Untuk persentil yang lain tinggal di tab di pilihan ini. Demikian, semoga bermanfaat.